Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Akhi ukhti fillah, agama Islam mengajarkan kepada kita agar tidak berbuat curang dalam berdagang. Dan di antara kekeliruan atau kesalahan yang dibuat oleh para pedagang, ya, sebagian dari para pedagang adalah tidak memisahkan mana barang yang bagus dan mana barang yang di situ mengalami cacat, ya, yang kurang bagus. Karena agama Islam telah mengatur semuanya, ya, bahkan sampai-sampai cara berdagang. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa menjelaskan aib barang merupakan konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, ya, maka sangat layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memasukkan para pedagang yang berbuat curang, ya, yang berbuat curang ke dalam kelompok saudara sesama muslim. Ya, ada dua hadis. Yang pertama dari Imam Muslim, yang kedua konteks beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan aib barang merupakan konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah. Ya, kita baca hadis yang pertama dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seonggok tepung gandum yang dijual. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan tersebut. Ya, ternyata bagian dalamnya itu basah. Jadi tepung gandum itu, seonggok tepung gandum, ketika beliau SAW masukkan tangannya, maka bagian dalamnya itu basah. Ya, sedangkan bagian atasnya itu enggak nampak, begitu kan? Maka beliau SAW bertanya, "Apa ini hai penjual tepung?" Ya, "Mahadha ya sahibat ta'am?" Ya, apa ini wahai penjual tepung? Maka yang menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Ya, asabathu sama ya Rasulullah, terkena hujan karena itu basah. Lalu beliau SAW mengatakan apa? "Afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu nas?" Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas sehingga orang melihatnya, sehingga manusia bisa melihatnya? "Man ghasya falaysa minni." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku. Ya. Karena itu seorang pedagang muslim yang baik tidak akan melakukan penipuan dalam perniagaannya. Ya, maka apabila dia terlanjur melakukannya, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membersihkan hartanya. Ya. Itu hadis dari Imam Muslim sampai pada sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku. Sedangkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Allamah Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim wa la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi 'aibun illa bayyanahu lah." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak halal ia menjual suatu barang terdapat cacat kepada saudaranya. Ya, tidak halal dia menjual suatu barang yang terdapat cacat kepada saudaranya, melainkan ia jelaskan cacatnya tersebut. Ya, aib dari barang tersebut harus dia jelaskan. Ini konsekuensi tadi yang kita bilang. Nabi SAW menjelaskan bahwa menjelaskan aib barang merupakan konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama Islam. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwa bagi pedagang yang jujur, ya, lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, ya,
orang-orang yang siddiqin yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid, syuhada. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Ini pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Ya, riwayat Imam At-Tirmizi, dan hadis ini hasan. Maka seorang pedagang muslim dapat meraih derajat yang tinggi bersama para nabi di akhirat kelak, dan mendapat keberkahan hidup di dunia dalam hartanya. Ketika apa? Ketika dia bersikap jujur, ya, bisa dipercaya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya, di akhirat orang-orang yang curang dalam berdagang akan mendapat siksa yang pedih dan dimasukkan Allah ke dalam salah satu lembah neraka Jahannam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Wail, kecelakaan, ya, wail bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ya, ini kecurangan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, menjelaskan kata wail dalam ayat ini, ayat di atas yang kita baca tadi, itu dapat berarti azab yang pedih di akhirat. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata juga, wail itu berarti salah satu lembah di neraka Jahannam yang dialiri nanah para penghuni neraka. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, yang menjauhkan kita dari siksaan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqamahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana ilmu ini adalah cahaya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.